Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai analisis struktur sekolahan panggung berbahan beton di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya di sini lokasi seputar Tungkal. Di sini persyaratan dan peraturan yang dipakai untuk beton kita pakai yang terbaru SNI 2847/2019. Kemudian untuk minimal perencanaan pembebanan itu SNI 1727/2013. Kemudian baja tulangan itu SNI 2052/2017 dan juga merujuk kepada ACI 2014, di mana spesifikasi material adalah mengikuti juknis yaitu FC aksen 21,7 MPa atau setara dengan K250. Kemudian baja tulangan yaitu mengikuti daripada standar dari baja tulangan 2017, yaitu untuk tulangan pokok 420 MPa dan untuk tulangan sengkang 280 MPa. Kemudian sumber dan referensinya minimal ini yang dipakai. Setelah itu kita coba lihat di sini mengenai juknis, ya. Ini sumber dari juknis, bahwa juknis menggariskan untuk struktur satu lantai seperti ini strukturnya, di mana struktur ini akan kembali ditinjau apakah masih bisa dipakai untuk model struktur yang akan diterapkan di daerah tersebut. Kemudian pembebanan di sini pakai plat 12, tebal 12, ini otomatis dihitung etaps. Kemudian keramik spesi, di mana beban mati di sini adalah 110 kg atau 0,11 ton per meter persegi. Ya, kemudian ada juga penyebaran beban akibat atap. Setelah itu di sini ada juga beban sekolahan, di mana beban sekolahan itu adalah standar minimalnya 192 kg per meter persegi. Di sini dipakai genapkan ke atas yaitu 200 kg per meter persegi. Kemudian untuk beban atap atau beban orang bekerja pada atap yaitu 97,89 kg digenapkan jadi 100. Ini adalah pembebanan, kombinasi pembebanan. Setelah itu ini adalah rujukan daripada beban minimum untuk ruang kelas. Kemudian plat sudah dipersiapkan untuk ketebalan 12 cm. Kemudian beban mati 110, beban hidupnya 200 kg dalam satuan kilogram per meter persegi. Ini adalah beban hidup pada frame ring balok. Di sini dianggap yang 100 kg tadi disebar ke semua frame. Kemudian ini ada beban mati akibat atap dan pasangan dinding, ya. Pasangan dinding di sini dianggap 4 meter sehingga 250 kg dikali 4 meter yaitu sekitar 1 ton per meter lari. Ini adalah beban mati akibat atap. Sudah kita masukkan ke ring balok yang memanjang, karena memang kuda-kudanya itu bertumpu pada ring balok yang memanjang. Ini adalah zona gempa di daerah. Kemudian reaksi peletakan pondasi setelah dihitung itu ada reaksi peletakan pondasinya seperti ini, ya, dimana ini adalah teras, ini adalah dinding, ini tengah-tengah. Di sini arsitek mendesain bahwa jaraknya adalah di sini 2,66 meter, di sini adalah 7 dibagi dengan 3, ya, atau 2,33, ya, di sini. Nah, di sini untuk teras kita lihat di sini maksimumnya ada di sini yaitu 4,32. Kemudian untuk dinding depan itu ternyata lebih tinggi daripada dinding belakang dan dinding samping yaitu 11,92. Ini dipisahkan. Kemudian di sini untuk dinding partisi itu 9,72 ton. Dan coba lagi mengambil di sini untuk dinding kolom eksterior yaitu 7,7. Berarti di sini ada kisaran 11,92 yang paling tinggi, kemudian di bawahnya adalah 9,72,
7,7 dan untuk teras adalah 4,32. Jadi apabila dilihat secara ini ya, bahwa di sini kita ada perbedaan ya. Di sini dia akan saya rencanakan di sini dia memikul beban 11,9194 ini secara sendirian, tidak mengikut sertakan tetangga pondasi kiri kanannya. Kalau di sini saya rencanakan dia ada, karena di sini ada perbedaan jauh ya. Ini 6,13, di sini 9,7, ini 6,13, ada terpaut sekitar 3 ton ya. Maka di sini akan dibantu oleh fondasi yang ada di kiri dan di kanannya. Nah, sementara ini juga agak lebih tinggi dari temannya yang lain. Nah, di sini akan dibantu oleh yang lebih rendah ini, tetangganya. Sementara yang ini akan dianggap dia memikul sendiri beban fondasinya. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa cara perhitungannya. Di sini pertama didefinisikan dulu mengenai efisiensi tiang kelompok, bahwa tiang kelompok itu akan mengalami tumpang tindih daripada satu tiang dengan tiang yang lain, sehingga terjadi efisiensi tiang kelompok, di mana di sini ASTO sudah memberikan satu rumus untuk mencari efisiensi tiang kelompok. Di sini prediksi kita adalah cerucuknya 10 cm, kemudian koefisien diambil yang terkecil yaitu 2,5 diameter. Itu referensi dari Pamungkas 2013, membolehkan 2,5 diameter. Kemudian jarak as ke as yaitu 25, sehingga jarak as ke as menjadi 25 cm. Mana setelah dihitung, apabila efisiensi tiang kelompok itu adalah 3 kali 3 atau jumlahnya 9, maka akan ada di sini suatu faktor yang mengurangi, yaitu 0,677. Kemudian kalau dia 4 kali 4, faktor yang menguranginya adalah efisiensinya 0,6366. Dan 5 kali 5, 6 kali 6, 7 kali 7. Nah, di sini 7 kali 7-nya 0,5847 ya, untuk efisiensi tiang kelompok. Kemudian tanah curucuk di sini menggunakan 10 cm, bahwa direncanakan kedalaman ujung tiangnya adalah 4 meter. Kenapa 4 meter? Karena memang itu maksimal yang bisa dijangkau oleh tiang curucuk. Di mana QC di sini menurut data tidak ditemukan sampai pada kedalaman 28 meter. Kemudian kedalaman pile cap-nya itu kita rencanakan setengah meter saja, karena menurut prediksi daripada tanah di sana, makin dalam maka itu makin kurang bagus ya, makin ke permukaan biasanya makin lebih bagus tanahnya. Nah, di sini kita pakai metode langsung atau direct count, di mana dikemukakan oleh Meyerhoff tahun 1956 dan masih dipakai sampai sekarang. Meyerhoff mengatakan bahwa key ultimate yaitu adalah ada pada luasan ujung tiang ditambah dengan hambatan selimut tiang. Hambatan ujung tiang ditambah dengan hambatan selimut tiang. Namun di sini ini tidak bisa serta-merta dipakai. Kita harus memberikan angka keamanan. Di sini di mana Meyerhoff mengatakan angka keamanannya untuk ujung tiang adalah 3 dan angka keamanan untuk selimut tiangnya ada 5. Maka di sini dibagi 3 untuk ujung tiang dan untuk selimut tiang dibagi 5. Kemudian Meyerhoff juga mengatakan bahwa QC atau ujung tiang itu tidak langsung bisa dipakai pada lapisan itu, tapi harus dihitung dengan menggunakan 0,7D sampai 4D untuk di ujung bawah tiang dan 8D atau diameter di atas tiang. Jadi bisa kita buat di sini, apabila kita pakai 8D di atas ujung tiang ya, maka di situ kisaran 320 cm data sondirnya. Kemudian kalau dipakai di bawah ujung tiangnya di sini 0,7D sampai dengan 4D, di sini langsung kita pakai karena datanya banyak sekali di bawah sampai kedalaman 28 meter, maka ambil yang 4D. Maka kalau dia pakai 4D, 4 diameter, maka di situ 439 cm, sehingga bisa kita ambil yang rentan itu saja, rentan 320 sampai 440. Di mana tetap kita akan pakai nanti rentan ini adalah khusus untuk QC-nya atau ujung tiangnya.
sehingga ujung tiangnya bukan satu yang kita pakai, tapi ujung tiangnya adalah rata-rata dari ini, yaitu 1,2857 143. Sementara kalau hambatan lekatnya tetap kita pakai yang di lapisan dia sendiri 4 meter, yaitu 0,48. Di sini sudah kita coba perbandingkan antara kekuatan daripada tiang cerucuk itu sendiri, di mana menurut penelitian Yores tahun 2015 bahwa kuat tekan kayu itu sendiri itu kisarannya adalah rata-rata penelitiannya adalah 6,05 MPa atau kalau dalam kilogram sekitar 61 kg per cm persegi. Nah, kita lihat di sini mana yang lebih kuat daya dukung tanahnya atau daya dukung daripada kayu itu sendiri. Maka setelah dihitung untuk daya dukung luas penampangnya dikali dengan FC-nya, di sini saya pakai FC tapi untuk kayu itu 0,95 ton. Jadi satu tiang cerucuk itu maksimal atau izin tekanan izinnya, tegangan tekan izinnya adalah 0,95 ton, nggak sampai 1 ton. Kemudian kita cek lagi kepada tanah. Ternyata tanah di sini setelah dihitung dia cuman bisa di 0,48 ini. Itu adalah kemampuan tanah di kedalaman 4 meter. Artinya kemampuan tanah ini lebih kecil daripada kemampuan daripada cerucuknya. Cerucuk lebih tinggi, dia mampu. Maka kita ambil yang lebih kecil yaitu 0,48, yaitu pada tanah. Di sini 0,48 ini tidak bisa langsung dipakai, tapi dia harus dikalikan dengan efisiensi tiang karena dia tiangnya berdekatan. Maka dikurangin, maka dia jadi kalau 0,48 untuk 3 kali 3 itu 0,32, 4 kali 4 0,3, 5 kali 5 itu 0,29, 6 kali 6 0,28 ton per satu tiang, dan 7 kali 7 itu 0,28 ton per satu tiang. Kemudian etaps itu telah menghitung tonase atau berat daripada kolom atau daripada fondasi, namun belum menghitung berat daripada tapak itu sendiri. Sehingga tapak itu perlu dihitung di sini beratnya, bahwa tapak yang ukuran 160 kali 160 kali 30 cm itu beratnya adalah 1,84 ton. Kalau dia 150 ini adalah 1,62 ton. Kalau dia 1,2 meter beratnya adalah 1,04 ton, dan kalau 1 meter ini yang tapak yang teras rencananya adalah 0,72 ton. Sehingga ini juga menjadi beban daripada fondasi. Ya, setelah dijumlahkan di sini 11,92 yang ini 11,92 ditambah dengan berat daripada tapaknya itu sendiri 2,08 di sini ya 2,08. Oh, ini lebih tinggi, tapi tidak apa-apa, ini lebih tinggi. Itu berarti 0,2 dibagi dengan ini yang 7 kali 7 0,28. 0,28 berarti ini 48,55, sehingga dapatlah di sini 49 tiang. Artinya dia pas untuk dibuatkan 7 kali 7. Di jarak antarnya 25 cm antar cerucuknya, sebanyak 47 titik cerucuk. Maka di situ diatur nanti untuk yang dinding depan itu 7 kali 7. Sementara untuk yang interior di sini ada dua. Yang pertama adalah 9,72 dan 7,7 interiornya. Sehingga apabila ditambahkan dengan berat tapaknya itu sendiri dibagi dengan efisien daya dukungnya, maka di sini kalau untuk itu 40 ini sangat tanggung. Kalau kita 7 kali 7 49, kalau kita 6 kali 6 36 ya, 6 kali 6 36. Berarti kalau kita pakai 36 berarti masih ada PR di situ 4 tiang titik cerucuk. Sementara kita lihat lagi untuk yang interior yang lain, di situ 7,7 kita pakai 7,7 tadi, maka di sini 33 tiang dapatnya. Sehingga kalau kita susun di sini 6 kali 6 36 berarti masih ada tabungan di situ 3 tiang. Maka tabungan ini nanti untuk membantu daripada yang ini, kekurangan yang ini. Itu adalah prinsipnya. Kemudian untuk teras di sini yang paling maksimal adalah 16,65 ya. Jadi ada sedikit tanggung di sini, maka dipakai di sini 17 tiang. 17 tiang, sementara kita tetap buatkan di situ 4 kali 4 16 tiang cerucuk, sehingga cerucuk yang di tetangganya bisa membantu seperti ini.
ya. Yang ini